sendiri atau disuruh sama wali kelasnya? Atas keinginan sendiri. Atas keinginan sendiri. Jadi Idan kesini mau apa? Mau konseling. Jadi pernah dengar istilah konseling sebelumnya? Pernah? Ya, jadi jelaskan ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan kepada Ananda agar dapat keluar dari masalah-masalah yang dialami. Tapi di sini Ananda itu jalan keluarnya ya. Bukan Umi yang bantu Umi, hanya tentunya Idan keluar dari masalah itu. Ya, jadi Umi jelaskan dulu perannya Umi di sini dan perannya Idan. Jadi perannya Umi di sini sebagai konselor, akan bantu Idan. Jadi Idan itu namanya konseling, ya. Bagaimana Idan sudah mengerti? Nah, harapannya Umi, Idan di sini terbuka dalam proses konseling ini. Saya berusaha akan terbuka dalam masalah ini. Tapi saya tidak mau nih kalau misalkan orang lain tahu masalah saya. Oke, karena keinginannya Zaidan tidak mau diketahui orang lain, jadi perlu Zaidan ketahui bahwa dalam proses konseling itu ada kode etiknya atau ada asasnya, di mana tidak ada yang akan mengetahui masalah Idan. Jadi semuanya rahasia, dirahasiakan oleh Umi, tidak akan diketahui siapapun. Oke, coba Idan, masalahnya apa? Iya, Umi. Ini masalah tentang saya, Umi. Jadi masalah tentang Idan. Apa harapannya Idan setelah melakukan konseling ini, Nak? Masalah yang saya hadapi dapat menemukan jalan keluarnya, Umi. Oke, baik. Jadi proses konseling kita itu akan memakan waktu selama 45 menit dengan 2-3 kali pertemuan ya, sebenarnya. Ya, jadi bagaimana Idan? Apakah setuju? Iya, setuju. Kita lanjut ya, menceritakan masalahnya Idan seperti apa. Coba ceritakan ke Umi. Begini, Umi. Saya terkadang tidak mengerjakan tugas saya, Umi. Sehingga guru mata pelajaran tersebut biasanya menegur saya. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Idan seperti itu? Karena saya biasanya bermain HP hingga tengah malam. Sehingga saya biasanya bangunnya itu terlambat. Jadi tadi Idan sudah menjelaskan banyak masalah ke Umi. Coba Idan simpulkan apa inti dari masalah yang dialami oleh Idan. Iya, Umi, masalah utama saya itu, Umi, saya terlambat mengerjakan tugas, Umi, karena saya menunda tugas tersebut. Saya menunda karena saya sering bermain handphone hingga tengah malam. Sehingga saya sering dimarahi orang tua dan guru. Ya, oke. Tadi sudah menyimpulkan beberapa masalah ya. Jadi kita masuk ke inti konseling kita. Oke. Kalau begitu, ini akan membantu Zaidan keluar dari masalah menunda-nunda mengerjakan tugas yang dilakukan oleh Idan. Ya. Oke. Jadi pada baik, tadi kita sudah bahas ada 3 ya. Jadi Umi catat dulu. Jadi ada 3. Jadi menunda mengerjakan tugas, betul? Oke, yang kedua itu terlambat mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya yang ketiga terlambat masuk sekolah. Jadi ada 3 ya yang akan kita ubah. Oke. Jadi pada tahap konseling kan Idan nanti akan mengumpulkan poin-poin ya
untuk challenge-nya, penyelesaian challenge-nya. Dan pada tahap akhir itu dibayar pakai poin itu hadiahnya. Oke. Nah, jadi Umi jelaskan dulu. Kalau tidak menunda atau mengerjakan tugas itu poinnya 10. Oke? Kasih poin 10. Kemudian tepat waktu mengumpulkan tugas, poinnya 10. Oke. Kemudian Idan tepat waktu masuk sekolah, itu poinnya 10. Nah, jadi totalnya itu ada berapa, Idan? Oke, 30 poin setiap pekan. Jadi nanti kita akan konseling selama 3 pekan. Jadi totalnya ada berapa? Ya, 90 ya. Nah, jadi tetapi dalam proses konseling nanti apabila Idan mengulangi lagi perilakunya yang tadi kita sebutkan itu, menunda-nunda itu Idan dikurangi poinnya. Oke? Mau dikurangi berapa setiap yang berulang? 10 ya, setiap perilakunya. Oke. Nah, jadi totalnya 90, dan apabila diulangi lagi itu dikurangi 10 poin. Oke. Nah, kalau boleh Umi tahu, Idan mau reward apa? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke mall mana tuh? Mall Nipa. Oke, mall Nipa. Nanti Umi akan kasih tahu bundanya bahwa nanti Idan kalau sudah tidak menunda-nunda lagi dan sudah tepat waktu kumpul tugas, itu nanti diajak jalan-jalan ke mall Nipa. Oke, rupanya waktu kita sudah hampir habis ya, sudah terasa. Sekarang untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, coba Idan kemukakan dulu pokok-pokok pembicaraan kita kali ini, inti dari pembicaraan kita. Saya harus melakukan teknik token ekonomi dengan memberikan poin kepada saya jika saya mengurangi perilaku negatif saya. Rupanya Idan sudah paham ya dari pembicaraan kita. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya Idan setelah tahu caranya gimana? Saya merasa yakin untuk bisa berubah. Baik, pasti Idan bisa berubah karena Idan sudah datang ke sini. Nah, untuk mengontrol perilakunya Idan, Umi tadi sudah catat beberapa. Nah, ini akan menjadi kontrol buat Idan di rumah ya. Kontrol buat Idan di rumah supaya pengingat juga, dan itu nanti yang isi boleh ibunya, boleh bunda untuk isi reward poin-poinnya ya. Nah, oke. Ini juga gunanya untuk melihat kemajuannya Idan selama setiap pekannya. Nah, kalau Idan tidak keberatan, minggu depan kita ketemu lagi di sini dengan waktu dan tempat yang sama. Oke, Saidan. Oke, terima kasih Saidan atas waktunya. Semoga bisa berubah ya. Hati-hati.